apapun goncangan yang terjadi hari-hari ini, tetapi kalau kita masih bisa ada sampai hari ini, itu bukti bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Iya, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Iya, Injil Yohanes pasal yang keempat, judul perikopnya adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Ya, judulnya ini luar biasa saudara, percakapan dengan perempuan Samaria. Saya percaya akan ada banyak hal yang akan Tuhan bukakan bagi setiap kita, dan kita akan membaca sama-sama. Ayat yang pertama begini, Injil Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Pada waktu itu Tuhan Yesus dalam pelayanannya bersama dengan murid-muridnya membaptis banyak orang. Padahal Yesus tidak membaptis, murid-muridnya yang membaptis. Tapi ketika orang Farisi mendengar, maka mereka menjadi marah saudara ya. Lalu Yesus menyingkir dari sana, di sini dikatakan ia meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ada yang menarik, tujuan Yesus adalah ke Galilea saudara ya. Tapi di sana dikatakan ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Pada waktu itu orang-orang yang akan menuju ke satu tempat, terutama orang Yahudi, dia tidak akan melewati daerah Samaria. Kenapa? Karena orang Yahudi dan orang Samaria dari dulu itu bermusuhan. Ya, orang Samaria itu adalah orang-orang yang mendiami Palestina Utara ya, yang dulu dia adalah kerajaan Israel Utara, tetapi sejak abad 6 sebelum Masehi itu terjadi perpecahan. Jadi orang Yahudi dan orang Samaria itu berpecah dari dulu. Kenapa? Masalah etnis ya. Orang Israel menganggap bahwa orang Samaria itu bukan keturunan Israel asli karena mereka sudah mengalami kawin campur saudara. Dan sejak saat itu terjadi banyak perpecahan, antara Yahudi dan Samaria, termasuk dari cara beribadah ya. Orang Samaria tidak mau beribadah ke bait Allah, tetapi orang Yahudi beribadah ke bait Allah. Orang Samaria menuduh orang Yahudi sesat, sebaliknya orang Yahudi menuduh orang Israel sesat. Lalu terjadi perpecahan, dan sejak saat itu orang-orang Yahudi tidak mau melintasi daerahnya orang Samaria. Tetapi ada yang menarik, Yesus ketika dia mau menuju ke Galilea, di sana dikatakan dia harus melintasi daerah Samaria. Yesus memilih melewati Samaria. Kenapa? Ada sesuatu yang luar biasa. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang kelima. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang saudara. Ya saudara, kita percaya bahwa semua yang Yesus lakukan di dalam perjalanan pelayanannya adalah mengikuti tuntunan Roh Kudus. Jadi bukan secara kebetulan dia melewati sumur itu, tapi ada sesuatu tujuan Tuhan di sana ya. Percayalah, dalam hidup ini Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kita. Amin saudara. Lalu di sana dikatakan hari kira-kira jam 12 siang. Yesus duduk di dekat sumur ya, karena dia haus, dia mau minum di sumur itu. Lalu ayat yang ke-7 berkata begini, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara, saya mau tanya saudara ya, orang itu pergi ke sumur biasanya jam berapa? Yang tidak punya sumur ketahuan. Ya, saya dulu waktu belum ada PAM, kita dulu datang ke sumur ya. Ada sumur saudara ya. Iya, karena ini banyak pemirsa di kanan dan di kiri, jadi saya melihat semua orang. Mungkin ada di rumah yang duduk di meja makan, yang duduk di dapur, saya lihat dari ujung sampai ujung ya saudara. Jadi saudara, ya mungkin ya Yesus waktu itu lewat jam 12 siang loh, jam 12 siang ya. Orang itu kalau ke sumur waktu terbaik yang pertama apa? Pagi. Kok tahu punya sumur? Ya. Kenapa saudara pagi? Karena di situ kita baru bangun. Pasti semua aktivitas butuh
air, ya. Itu pasti orang akan butuh air pagi hari. Dia ke kamar mandi, cuci piring, cuci baju, bersih-bersih, semua pakai air. Yang kedua, orang datang ke sumur itu kira-kira jam berapa? Sore. Kenapa? Udah habis persiapan yang pagi. Ya datang lagi dia sore. Tapi perempuan ini dia datang jam 12 siang ke sumur. Saudara tahu kenapa? Ya, bukan karena pagi dia jaga toko. Zaman itu belum ada orang jaga toko ya di Tanah Abang nih. Ya, jadi saudara, ya kenapa dia datang jam 12 siang? Itu waktu yang sepi. Tidak ada orang. Perempuan ini bermasalah, dia nggak mau ketemu orang. Orang itu kalau bermasalah tidak mau ketemu orang, ya tapi kalau tidak bermasalah ya ketemu aja. Dia sengaja datang di waktu sepi berharap tidak ada orang di sumur. Dan benar waktu dia datang, cuma ada satu, siapa? Yesus. Percayalah dalam hidup ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya perempuan ini bermasalah, dia tidak mau ketemu orang, dia datang jam 12 siang. Kenapa dia bermasalah? Kita lanjutkan di sana. Ya, lalu datanglah seorang perempuan ayat 7, perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Ya. Lalu ayat yang ke-8, sebab semua murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Pada waktu itu orang Samaria adalah orang yang dianggap tidak bagi orang Yahudi itu mereka itu sesat, mereka itu pokoknya terbuang, tidak masuk dalam kumpulan orang Israel pada waktu itu saudara. Lalu dia bilang, "Masa engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria?" Ini artinya apa? Yesus itu tidak pernah memandang siapapun kita, dia datang kepada siapa dia mau datang. Karena itu jangan pandang rendah orang saudara, karena Yesus bisa datang kepada siapa saja dia mau datang, ya. Lalu di sini dikatakan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ya. Yesus berkata kepada perempuan itu, sekiranya engkau tahu, engkau ini berhadapan dengan siapa, ya? Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Saudara, ini gambaran tentang banyak orang Kristen hari-hari ini. Katanya sih sudah berhadapan dengan Yesus, katanya sih sudah mengenal Yesus. Tapi sayang dia nggak tahu karunia Allah yang ada dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Kalau sekiranya engkau sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, Yesus bilang, kalau saja engkau tahu dengan siapa hari ini, kalau saja engkau mengenal siapa Tuhanmu, maka engkau akan menikmati segala yang baik dari Tuhan. Sayangnya banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan secara benar. Makanya hidupnya kacau balau saudara. Lalu ayat yang berikutnya, Yesus berkata kepada dia, ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba," ya. Yesus bilang, "Kalau engkau tahu siapa aku, maka engkau pasti akan meminta kepadaku dan engkau akan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ya. Lalu ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup?" Orang itu kalau belum ketemu Tuhan, dia tidak bisa menafsirkan sesuatu yang rohani secara rohani. Yesus berkata tentang sesuatu yang sifatnya kekekalan, tapi perempuan ini menilainya dengan sesuatu yang sifatnya fana. Dia bilang apa? "Ya, engkau kan gak punya timba. Bagaimana engkau bisa kasih saya minum? Orang kamu aja gak punya timba." Terlalu dalam saudara. Kalau kita mau mengenal Tuhan dengan benar, ada banyak perkara-perkara rohani yang kita bisa tangkap, yang kita bisa maklumi dalam hidup ini. Sehingga hidup kita tidak hanya memandang pada apa yang kelihatan, tapi kita bisa melihat sampai pada apa yang tidak terlihat.
Amin. Yesus berkata kepada dia, saudara, dia bilang, kamu kan gak punya timba, bagaimana kamu kasih saya air? Sangat terbatas pemikiran dia, saudara. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 12. Dia berkata, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberi sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya. 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Saudara, di mana-mana orang mencari air itu karena dia haus, dia pengen minum. Ya, tapi Yesus bilang sama perempuan ini, kalau kamu minum air ini, kamu pasti akan haus lagi. Saya kasih tema firman Tuhan ini, haus akan kepuasan. Ya, ini temanya dalam loh. Dalam sekali nih kalau saudara mau menggali, haus akan kepuasan. Orang lain kan haus akan air, minum air sudah kenyang, nanti haus lagi. Haus akan apa? Haus akan uang, ya. Lalu dia cari uang, ya. Ada orang yang haus akan jabatan, dia berburu jabatan sampai menghalalkan segala cara untuk dapat. Ada orang yang haus kasih sayang, ya pokoknya di mana-mana dia pengen disayang sampai jadi jablay karena jarang dibelai. Makanya bapak-bapak tolong istrinya itu dibelai supaya tidak haus kasih sayang, ya. Ini terjadi, saudara, wanita ini ternyata memang wanita yang bermasalah. Makanya dia datang jam 12 siang, dia gak kepengen ketemu orang. Dan Yesus tahu dia bermasalah, makanya Yesus pergi ke sumur itu. Saudara lihat ayat yang berikutnya, di sini dikatakan begini. Ya, ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi sumber mata air di dalam dirinya, yang akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kenapa saya bilang perempuan ini bermasalah dan saya kasih tema, judul tema khotbah hari ini adalah haus akan kepuasan. Dari sananya perempuan ini bermasalah, ya. Itu terbukti dari ayat yang ke-15, ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggil suamimu datang ke sini. Ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kita baru menemukan persoalan dari wanita ini yang sesungguhnya. Dia memiliki 5 suami. Yang 4 itu suami sah dan semuanya sudah bercerai. Dan sekarang dia tinggal dengan laki-laki. Dan dia tidak menikah, dia kumpul kebo. Kata Yesus, dia bukan suamimu. Yang ke-5. Saudara, kenapa wanita ini melakukan hal itu? Ada sebuah kehausan di jiwanya yang tidak terpenuhi. Dia berharap ketika dia menikah dengan suami yang pertama, mungkin kepuasan itu akan datang. Rasa haus akan kehausan yang selama ini dia cari, mungkin dia haus akan kasih sayang, dia haus akan apapun yang dia butuhkan oleh jiwanya. Ketika dia menikah dengan suami yang pertama, ternyata semuanya terjadi tidak sesuai yang dia inginkan. Lalu dia terpaksa harus mengakhiri dengan perceraian rumah tangga yang pertama. Kehausannya tidak terpuaskan. Ada begitu banyak orang yang berpikir ketika dia menikah dia akan dapat kepuasan di dalam jiwa. Ternyata ketika dia masuk dalam pernikahan, ternyata prewed tidak seindah afterwed. Jangan tertawa saudara, bertobat. Ya, benar saudara. Ya, ada banyak orang yang memasuki pernikahan dengan harapan-harapan akan memiliki kepuasan. Apa yang sedang saudara cari hari ini di dalam jiwamu? Kepuasan apa yang sedang saudara ingin dapat di dalam dirimu? Saya mau bilang saudara, dengan apapun engkau tidak akan pernah bisa mengisi kehausan itu. Kehausan yang engkau cari untuk memuaskan hasrat dalam dirimu. Selain jiwamu diisi oleh sesuatu, yaitu kasih Tuhan. Ada sebuah kebutuhan di jiwa manusia yang tidak akan pernah terisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan. Ada orang-orang yang berpikir bahwa kekayaan adalah sesuatu yang memuaskan.
Tidak diceritakan di sini wanita ini menikah dengan 4 pria sebelumnya, mungkin orang kaya. Ya, ada orang yang melandaskan pernikahan dengan kekayaan karena dia berpikir bahwa ketika dia memperoleh kekayaan dari suaminya maka jiwanya bahagia, jiwanya terpuaskan. Ternyata ketika dia memasuki pernikahan yang kedua, yang dia harap, saya percaya saudara, semua orang menikah gak ada masuk dengan pernikahan dan harapan yang tidak bahagia. Gak ada orang berpikir gini, saya mau menikah nanti 2 tahun cerai. Itu orang gila. Orang normal semuanya pengen membangun sebuah keluarga supaya bahagia. Supaya sebuah kehausan di dalam jiwa itu bisa dia didapatkan dalam pernikahan itu. Tetapi ketika dia gagal dengan yang pertama, dia membangun dengan yang kedua. Saya yakin dia sudah punya pengalaman dengan pernikahan yang pertama. Mungkin dia bilang, pernikahan pertama dulu saya tertipu dengan suami saya. Dia cuma manis di mulut, penuh gombal. Jadi yang kedua saya akan cari laki-laki yang tidak suka gombal. Dia cari laki-laki yang to the point ngomong ya. Kalau gendut ngomong gendut. Walaupun marah tapi itu fakta. Ya. Ternyata setelah dia cari, dia menikah yang kedua. Ternyata kehausan di dalam jiwa tidak dia temukan dalam pernikahan yang kedua. Dan akhirnya berakhir di dalam perceraian lagi. Kenapa saudara? Karena ada sebuah kebutuhan di jiwanya yang belum terpenuhi. Lalu dia sedih pasti hari itu dan dia tidak berhenti mencoba. Ya, dia menikah lagi dengan yang ketiga. Ya, lalu dengan harapan dia sudah punya 2 pengalaman kegagalan. Pasti dia lebih berilmu. Sudah 2 kali gagal. Masa gagal lagi? Ya, orang bilang jangan jatuh ke lubang yang sama. Kecuali lubangnya banyak. Jangan membuat lubang sendiri saudara. Hari-hari ini saya banyak melihat. Ada orang konseling sama saya, Bu. Saya ini dulu nikah pertama gagal Bu. Lalu saya nikah lagi yang kedua gagal lagi Bu. Saya coba yang ketiga gagal lagi Bu. Ini saya sekarang sudah dekat juga sama duda Bu. Saya bilang jangan cari jodoh dulu, cari Tuhan. Ya, benar nggak? Dia bilang sama saya, Ibu doakan apakah ini jodoh dari Tuhan. Jangan cari jodoh dulu, cari Tuhan dulu. Ya kalau kamu temukan Tuhan, kamu jiwamu sudah terisi dengan kepuasan. Maka ketika engkau masuk dalam pernikahan, ya insya Allah itu pernikahan yang benar. Benar gak saudara? Lalu akhirnya dia bercerai yang kedua, dia menikah dengan yang ketiga. Pasti dengan sebuah pengharapan akan berbahagia. Tetapi ternyata dia gagal lagi untuk yang ketiga kali. Lalu mereka bercerai. Lalu Yesus berkata, iya benar kamu gak punya suami. Karena kamu punya 5. Ya. Dan yang sekarang yang hidup bersamamu bukan suamimu. Karena cuma kumpul kebo. Betapa kasihan perempuan ini. Jiwanya sangat bermasalah. Ada sebuah kehausan akan kepuasan yang dia cari. Tapi dia gak temui di dalam 5 laki-laki. Saudara. Hari ini engkau sedang haus akan apa? Dengan semua yang terjadi yang kita lihat di depan mata. Bagaimana virus corona datang dengan tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan. Di saat dunia sedang berpacu dengan semua kemegahan. Di saat segala sesuatu berjalan lancar seperti tidak ada apa-apa. Tiba-tiba ya datanglah virus yang tidak terlihat oleh mata. Yang menghentikan semua-muanya. Ya hari-hari ini orang yang tadinya haus akan jalan-jalan. Ya ntar sedikit-sedikit udah di Eropa, sedikit lagi udah di Belanda, sedikit lagi udah di Amerika. Udah di 5 benua dia jalani, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya tiba-tiba ketika ada corona, kehausannya akan pergi jalan-jalan harus pupus di tengah jalan. Ya orang yang tadinya suka shopping, sekarang biar mau beli tas mahal mau pakai kemana? Hello, ya orang yang punya barang-barang mahal mau pakai buat apa? Pada akhirnya manusia baru menemukan betapa rapuhnya kita. Dan cuma satu yang harus kita sungguh-sungguh cari di dunia ini yaitu Tuhan. Amin. Jangan main-main lagi dengan Tuhan hari-hari ini saudara. Dengan semua yang terjadi, apapun orang yang mau bilang, saya cuma mau bilang ini tanda zaman semua sedang digenapi. Mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Cuma Dia yang sanggup memuaskan semua kehausan di dalam jiwa. Yesus sedang berbicara kepada kita lewat cerita ini.
Saudara pikir ini cerita yang tidak cuma begitu aja ditulis? Enggak. Perempuan ini adalah gambaran saudara dan saya. Betapa seringnya jiwa kita itu haus akan sesuatu yang kita sendiri gak tahu apa itu. Kita haus akan sebuah kepuasan. Kepuasan akan apa? Akan banyak hal. Dan saya cuma mau bilang, kepuasan dalam hidup kita bisa kita temukan hanya ketika kita mendekat kepada Yesus. Bahkan pernikahan yang dulunya engkau memasuki dan berharap engkau memasuki sebuah kerajaan yang di situ ada kebahagiaan, waktu engkau masuk dalam pernikahan ternyata engkau juga tidak menemukan harapan yang engkau cari. Ternyata jiwamu juga tidak menemukan kepuasan, kehausan. Kita perlu berjumpa dengan pribadi yang bisa dia berkata apa? Kalau engkau minum air sumur itu, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air yang aku berikan kepadamu, kamu tidak akan pernah haus lagi. Sebaliknya engkau akan menjadi sumber mata air. Dirimu akan mengalir aliran kehidupan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Yuk saudara, Tuhan mau kita ini berfungsi bagi banyak orang. Di akhir zaman ini saya selalu bilang, ya hidup ini bukan soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, berhentilah berkata kepada anak-anakmu, kejarlah cita-citamu setinggi langit. Ya, kejar ilmu sampai ke negeri China. Sekarang mau kejar apa ke negeri China? Ya, saya berkata kepada anak saya, Dek, jangan kejar cita-citamu, tapi kejar cita-cita Tuhan atas hidupmu. Amin. Kenapa saudara? Jangan sampai kita salah. Karena Alkitab berkata, apa yang dikagumi manusia itu dibenci oleh Allah. Manusia beranggapan kalau anak itu sukses waktu dia memperoleh mimpi-mimpinya dipandang wow oleh semua orang. Enggak. Apa yang Tuhan mau untuk kita dapatkan di dunia ini? Kita menjadi aliran sumber mata air ketika Yesus ada dalam hidup kita. Yesus berkata, kalau engkau minum air daripadaku, kamu gak akan datang ke sumur ini lagi. Tetapi dirimu akan menjadi mata air yang akan meluap dari dalam dirimu. Dan banyak orang yang haus yang akan datang makan. Saya ingat cerita tentang saya, saudara. Saya adalah dulu orang yang hancur. Saya adalah orang yang sudah tidak punya pengharapan hidup. Saya adalah orang yang merasa semua kehausan di jiwa saya tidak saya temui. Sampai akhirnya saya berpikir untuk mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Saya pikir mati yang paling enak. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, ada peristiwa sumur di dalam hidup kita. Ketika saya ada di dalam kebimbangan akan mengakhiri hidup saya, Yesus datang menghampiri saya. Dan dia datang, dia masuk memberikan aku air hidup itu. Dan saudara tahu ketika saya minum air hidup yang dari Yesus itu. Dan saya menemukan kepuasan di dalam dia. Dan apa yang Yesus itu bilang benar. Hari ini kita menjadi orang yang membawa aliran hidup bagi orang lain. Ada begitu banyak orang yang sudah mau mengakhiri hidupnya yang datang kepada saya dan minta untuk didoakan. Ada begitu banyak orang yang rumah tangganya hancur, mau bercerai, tetapi hari-hari ini dipulihkan. Kenapa? Tuhan memberikan engkau air hidup itu bukan tanpa maksud. Dia ingin engkau menjadi aliran air hidup yang memberi air itu kepada orang lain, saudara. Ini tidak bisa dibeli dengan uang sekaya apapun, saudara. Ini tidak akan pernah bisa ditukarkan dengan harta yang ternilai seapapun. Hanya ada di dalam Yesus. Yesus berkata, ya bayangkan saudara, perempuan ini. Waktu saya baca lagi, ini ayat sebenarnya sering kita baca. Tapi ketika tadi saya merenungkan terus ayat ini, ada begitu banyak yang Roh Kudus bukakan sesuatu yang baru. Saya tertuju kepada tokoh dari perempuan ini. Betapa Yesus mengasihi dia. Dosanya banyak? Iya, dia lagi kumpul kebo. Kenapa dia kumpul kebo dengan laki-laki? Dia merasa dia sudah gagal dengan 4 laki-laki yang lain. Siapa tahu dia mendapat kepuasan dari laki-laki yang satu ini. Dan saya yakin dia tidak menemukan apa-apa. Dia malah hanya diperbudak oleh dosa. Kenapa? Karena ada sebuah kehausan di dalam jiwa. Kehausan akan sebuah kepuasan yang dia tidak temukan dimanapun. Tapi waktu dia berjumpa Yesus,
Saudara, di sini Yesus berkata begini. Ya, ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Ingat, orang Samaria tidak menyembah di bait Allah. Ya, mereka menyembah di gunung-gunung. Ya, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Saudara lihat ya. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Mengapa perempuan ini jiwanya penuh dengan kehausan akan kepuasan? Karena dia menyembah Tuhan yang tidak dia kenal. Dan banyak orang Kristen hari-hari ini yang seperti itu. Kayaknya engkau ke gereja, kayaknya engkau pelayanan, kayaknya engkau khotbah, kayaknya engkau mimpin pujian, tapi engkau tidak kenal Tuhan. Engkau kayaknya menyembah, tapi engkau menyembah sesuatu yang tidak engkau kenal. Karena itu jiwamu tuh gak pernah ada kepuasan. Ya, Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Penyembahan itu harus berdasar pada pengenalan akan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah mengenal Tuhanmu, bagaimana engkau bisa menyembah Dia? Bagaimana engkau bisa meneteskan air mata ketika engkau berkata, engkau baik Tuhan, engkau baik. Hanya orang-orang yang pernah merasakan kebaikan Tuhan yang bisa bercucuran air mata dan berkata, engkau baik Tuhan. Kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Engkau perlu punya pengalaman di sumur air kehidupan bersama Tuhan. Mungkin saat itu adalah saat pelarian seperti wanita itu, dia datang tengah hari di saat tidak ada orang karena dia malu ketemu orang. Karena perempuan ini bermasalah dengan dirinya, akhirnya dia bermasalah dengan orang lain. Dan saudara, kalau jiwamu itu tidak terpuaskan, maka hubunganmu akan rusak. Hubungan dengan istri rusak, hubungan dengan anak rusak, hubungan dengan semua orang akan rusak. Engkau merusak semua hubunganmu, kenapa? Karena jiwamu bermasalah. Engkau belum ketemu Tuhan. Engkau menyembah sesuatu yang tidak engkau kenal. Capek kita menyembah sesuatu yang tidak kita kenal. Karena itu hari-hari ini saudara, sekalipun dunia sedang digoncangkan, kenalilah siapa Tuhanmu. Punyalah pengenalan akan Tuhan yang benar. Masuk dalam doa-doa pribadimu dan bilang, Tuhan, aku pengen mengenal Engkau. Jangan terjebak dalam rutinitas kekristenanmu. Itu bukan jaminan engkau diselamatkan. Karena ketika Yesus datang kali yang kedua, siapa yang dia cari? Orang yang mengenalnya dan orang yang dikenalnya. Lalu di sini Yesus berkata ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa Yesus gak berkata harus menyembahnya dalam tubuh? Saudara, kita adalah manusia roh, tubuh ini cuma casing. Satu saat casing ini akan rusak. Jadi jangan pernah menipu Tuhan dengan semua gerakan tubuhmu seolah-olah itu rohani, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan gak tertarik. Dia tertarik dengan manusia batiniamu. Di mana rohmu itu dibaharui dan engkau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Engkau punya hubungan yang intim dengan Dia. Dan engkau hidup di dalam takut akan Dia. Di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, ingat tubuh kita ini cuma casing loh. Satu saat kita semua akan mati. Hari-hari ini kematian begitu ada di depan mata kita. Ya. Tapi orang-orang yang mengerti kebenaran ini, kita tidak perlu takut lagi dengan apapun. Kenapa? Manusia yang sesungguhnya kita itu adalah manusia roh kita. Bapa itu roh, Dia mencari penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ayat yang berikutnya saudara. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang,
yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, di situ dikatakan, ya, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu ia pergi ke kota. Perhatikan dan lihat. Ketika perempuan ini berjumpa dengan air hidup yang benar itu. Tadi dia takut ketemu orang. Dia datang ke sumur sembunyi-sembunyi jam 12 siang di saat sumur sepi. Tapi waktu dia ketemu Yesus, tiba-tiba semua kehausan dalam jiwanya itu terisi oleh Tuhan. Dia gak minder lagi. Dia gak malu dengan keadaannya. Alkitab berkata perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Saudara, ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jiwanya dipuaskan oleh Tuhan, semuanya berubah. Dia tidak malu lagi bertemu orang. Dia pergi ke kota, dia berteriak menceritakan siapa Yesus yang sudah memberikan kepuasan di jiwanya. Orang-orang yang mengalami Tuhan, engkau tidak akan pernah berhenti mulutmu menceritakan tentang Tuhan. Engkau tidak akan pernah berhenti mulutmu memberitakan siapa Yesus. Hari-hari ini saya melihat, saudara, bagaimana orang-orang mulai terus dipakai Tuhan. Lewat acara mesbah doa yang saya adakan setiap malam, orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mereka mulai berani bersaksi. Mereka mulai berani memberitakan siapa Yesus. Mereka yang tadinya ada seorang bapak bersaksi kepada saya, Bu, saya tadinya orang berdosa, Bu. Banyak sekali dosa yang saya buat. Tapi saya menemukan channel ibu, lalu saya mulai menonton khotbah, saya ikut mesbah doa. Tiba-tiba berapa hari lalu mertua saya sakit. Dan saya tidak pernah mendoakan mertua saya apalagi secara langsung. Roh Kudus mendorong saya untuk berdoa. Mertua saya stroke, tidak bisa duduk, hanya terbaring di tempat tidur. Tapi ketika Tuhan menjamah saya, Bu, Roh Kudus memberikan saya kekuatan. Saya berdoa buat ibu mertua saya. Dan puji Tuhan, Bu, hari ini ibu mertua saya sudah duduk dan berangsur-angsur disembuhkan. Tuhan pakai orang-orang biasa. Saya bilang, Pak, bukan soal engkau banyak dosa atau tidak. Justru Tuhan cari orang yang begitu hari-hari ini. Amin. Saya berkata bukan pendeta. Tidak ada pendeta hebat yang bisa menyembuhkan saudara. Tuhan bekerja lewat hidup kita. Hari-hari ini kerajaan Allah sedang dibangun di mana-mana. Karena itu hati-hati orang Kristen yang sudah tertanam lama di gereja. Jangan tertipu dengan kegiatan dan rutinitasmu di gereja. Itu bukan jaminan. Mari mulai bergerak di dalam kerajaan Allah. Ikuti Tuhan kita, Tuhan yang bergerak. Jangan jadi Kristen yang mati, yang stuck. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau berada di mana, di tempat di mana engkau berada. Saudara pikir Yesus kurang kerjaan mampir di sumur itu? Enggak, ada sebuah rencana. Perempuan ini akhirnya menjadi penginjil yang memenangkan kota Samaria bagi Kristus loh. Wow. Waktu kita mati satu saat nanti, Tuhan gak tanya berapa deposit yang kamu punya. Berapa ruko yang kau miliki ketika ada di dunia? Mobilmu tuh merek apa? Tidak ada satupun Tuhan tanya berapa jiwa yang sudah kamu bawa bagiku. Apa yang sudah engkau perbuat bagiku selama engkau ada di dunia. Ingat baik-baik saudara, kita ada di hari-hari yang singkat. Mari bangun dari tidurmu, yang mati bangkit, bertemu dengan Yesus secara pribadi. Bilang, Tuhan hadir dalam hidupku. Masuk dalam hidupku, kita akan menyembah Tuhan. Saudara, ya saya percaya ketika engkau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, ada pengalaman sumur dan engkau minum air kehidupan dari Kristus, maka hidupmu akan dipulihkan dan engkau akan menjadi sumber mata air bagi banyak orang. Biar hari ini kita mau berkata, terima kasih Tuhan.
Karena Engkau sudah memilih kami dan Engkau hadir dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau Engkau hadir di hidup kami. Engkau bahkan gak lihat kami ini berdosa atau tidak. Seperti perempuan yang jiwanya sakit, yang haus akan kepuasan itu, dan dia tidak menemukan dimanapun. Tapi ketika dia berjumpa Engkau, semuanya berubah.